kembali lagi bersama saya Katarina Amelia di One News Bola. Edisi kali ini kami awali dengan berita sepak bola nasional. Kursi pelatih kepala timnas Indonesia masih menjadi pertanyaan. PSSI menegaskan mereka tak ingin mengulang kesalahan dalam mencari sosok baru juru taktik Garuda. Informasi lainnya pemirsa, kita beralih ke sepak bola Asia. Skandal pemalsuan dokumen naturalisasi Malaysia semakin memanas. FIFA disebut akan melakukan investigasi mendalam untuk mengungkap dalang utama kasus tersebut. Pemirsa, inilah One News Bola selengkapnya. Posisi pelatih timnas Indonesia masih menjadi tanda tanya besar. PSSI tengah memacu langkah untuk mencari sosok baru yang dinilai paling tepat menangani skuad Garuda. Pelatih timnas Indonesia saat ini masih menjadi teka-teki. Setelah berpisah dengan Patrick Kluivert, PSSI tengah sibuk mencari sosok baru yang tepat untuk menakodai skuad Garuda. Hingga kini, posisi juru taktik tim Merah Putih masih kosong. Wakil Ketua Umum PSSI Zainuddin Amali menegaskan bahwa federasi tidak ingin kecolongan lagi seperti sebelumnya. Sejauh ini PSSI baru mengumumkan 5 kandidat calon pelatih meski identitas mereka masih dirahasiakan. Zainuddin Amali memastikan bahwa PSSI memiliki kriteria khusus yang harus dipenuhi calon pelatih. Termasuk pengalaman nyata dalam dunia kepelatihan dan kemampuan memimpin tim besar. Keputusan ini muncul setelah pengalaman dengan Patrick Kluivert, pelatih asal Belanda itu yang gagal membawa timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026. Rekam jejak Kluivert sebagai pemain dan pelatih tidak terbukti menjadi indikator keberhasilan saat menukangi skuad Garuda. Sehingga PSSI kini menekankan penilaian berdasarkan prestasi kepelatihan. Lebih jelas lagi, PSSI belajar dari pengalaman sebelumnya. Penunjukan pelatih baru kali ini harus berdasarkan rekam jejak dan kemampuan nyata, bukan sekedar nama besar. Selain itu, PSSI juga menolak calon pelatih yang cenderung menganak-kemaskan pemain dan menekankan disiplin serta profesionalisme sebagai nilai utama.
Federasi berharap penunjukan pelatih baru dapat membawa timnas Indonesia lebih kompetitif di kancah internasional dan memulihkan prestasi skuad Garuda. Kedatangan mendadak mantan pelatih timnas Uzbekistan Timur Kapadze langsung mengejutkan publik tanah air. Pelatih berusia 44 tahun itu memberikan pujian ke supporter Garuda yang telah menyambut kehadirannya. Mantan pelatih timnas Uzbekistan Timur Kapadze menjadi perhatian publik setelah secara mendadak muncul di Indonesia dan menggelar konferensi pers di kawasan Masjid Istiqlal, Jakarta. Dalam kesempatan itu, Kapadze menegaskan bahwa kedatangannya bukan untuk mengikuti wawancara dengan PSSI, melainkan menjalankan peran barunya sebagai Duta Pariwisata Uzbekistan Indonesia. Meski begitu, pelatih berusia 44 tahun tersebut tidak menutup peluang apabila suatu saat mendapat tawaran menangani timnas Indonesia. Ia bahkan menyampaikan kekagumannya terhadap antusiasme supporter tanah air yang dinilainya luar biasa dalam memberikan dukungan kepada Garuda di setiap pertandingan. Kapadze juga memahami eratnya hubungan emosional antara pendukung dan timnas Indonesia. Albatta jumaga to'g'ri kelib qanaqasi juma kuni kelib Istiqlol masjidida juma namozini o'qiganni juda xursandman. Dan juga bisa kebetulan bisa takdir ya, kita sangat saya merasa bahagia dan tenang bahwa kunjungan saya ini ya bersamaan ya dengan Jumatan. Jadi saya bisa bilang ini rahmat Allah ya, dikaruniai Allah bahwa kunjungannya mulai dengan sesuatu yang sangat suci. Va o'zi umuman futbol masalasi keladigan bo'lsa, bu masalan Indoneziyada yaxshi ko'rishadi. Unda amin bo'lganman o'sha biz Osiyo o'yinlarida birinchi marta qarshilashganimizda, ham Osiyo chempionatida qarshilashganimizda qanchalik bizlar qo'llab-quvvatlayotgani, Indoneziyani qancha yaxshi ko'rishayotganini o'sha amin bo'lganman. Jadi kesan saya dari masyarakat Indonesia adalah ini orang Indonesia sangat suka sepak bola, karena saya ingat dari dukungan para fans waktu kita menghadapi tim Indonesia di kejuaraan Asia lalu Asian Cup. Jadi 2 kali saya sudah paham bahwa memang dukungan dari masyarakat fans itu sangat kuat. Sementara itu, di tengah rumor yang mengaitkan namanya dengan kursi pelatih timnas Indonesia, PSSI sebelumnya telah mengumumkan bahwa ada 5 kandidat yang masuk dalam radar. Namun federasi belum mengungkapkan identitas para calon tersebut. Gelandang timnas Indonesia Ivar Jenner tengah menjadi sorotan. Dikabarkan dirinya tengah dipantau oleh 2 klub Super League, yakni Persija Jakarta dan PSIM Yogyakarta.
Bursa transfer baru musim kembali memunculkan kejutan. Klub kebanggaan masyarakat Yogyakarta PSIM Yogyakarta diberitakan tengah menyiapkan langkah besar yang berpotensi mengguncang peta persaingan perebutan salah satu pemain bintang timnas Indonesia. PSIM disebut masuk dalam persaingan mendapatkan Ivar Jenner, gelandang timnas Indonesia yang selama ini lebih sering dikaitkan dengan Persija Jakarta. Kabar mengejutkan ini mencuat setelah akun media sosial sepak bola lokal @jogja.football mengunggah informasi mengenai ambisi Laskar Mataram untuk memperkuat lini tengah mereka dengan sosok gelandang berkualitas internasional. Rumor yang beredar menyebutkan bahwa PSIM ingin membangun lini tengah impian, di mana Ivar Jenner diproyeksikan menjadi duet ideal bagi pemain bintang lain seperti Ze Valente. Kabar tersebut sekaligus memperkuat rumor sebelumnya yang menyebut adanya dua klub Liga Super yang tengah memantau situasi kontrak Ivar Jenner di FC Utrecht. Kini dua klub tersebut diyakini adalah Persija Jakarta dan PSIM Yogyakarta. Persija sebelumnya digadang-gadang sebagai kandidat terkuat untuk membawa Ivar Jenner. Terlebih karena kebutuhan mereka akan gelandang serang, serta kedekatan Ivar dengan beberapa pemain Persija di timnas, seperti Rizky Ridho dan Jordi Amat. Ivar Jenner sendiri masih terikat kontrak dengan FC Utrecht hingga 30 Juni 2026. Berdasarkan nilai pasar atau market value, sang pemain saat ini berada di kisaran 5,21 miliar rupiah. Di sisi lain, sumber-sumber internal yang dekat dengan situasi sang pemain menyebutkan bahwa Ivar mulai mempertimbangkan hengkang pada musim depan. Minimnya jam terbang di FC Utrecht membuat dirinya ingin mencari klub yang dapat memberikan peran lebih besar dan kesempatan tampil reguler. Skandal naturalisasi Malaysia memasuki tahap baru. AFC dikabarkan memberikan isyarat bahwa FIFA akan melakukan investigasi mendalam untuk mengungkap dalang utama di balik manipulasi dokumen naturalisasi Malaysia. Awan gelap kembali menyelimuti sepak bola Malaysia. Setelah skandal dokumen palsu pemain naturalisasi mencuat dan mengguncang Federasi Sepak Bola Malaysia atau FAM, kini Konfederasi Sepak Bola Asia atau AFC memberi sinyal kuat bahwa FIFA akan mengusut tuntas siapa dalang di balik kasus memalukan tersebut. Sekretaris Jenderal AFC Datuk Seri Windsor Paul John menyampaikan bahwa proses yang bergulir saat ini baru sebatas langkah disipliner awal. Meski FIFA telah menjatuhkan hukum kepada FAM dan 7 pemain yang terlibat termasuk larangan bermain selama 1 tahun, fakta tersebut dinilai hanya permukaan dari persoalan yang jauh lebih kompleks. Windsor menegaskan FIFA bakal melakukan investigasi menyeluruh untuk menelusuri seluruh alur pemalsuan dokumen naturalisasi yang menyeret nama FAM.
Penyelidikan itu disebut akan mencakup semua rantai proses, mulai dari pihak yang mengurus dokumen, mekanisme penyerahan berkas, hingga kemungkinan adanya kelalaian sistemik di internal federasi. Windsor mengatakan AFC berharap penyelidik FIFA bakal memanggil sejumlah pejabat senior FAM, termasuk PLT Presiden FAM Datuk Yusof Mahadi dan beberapa tokoh kunci lainnya yang terlibat dalam proses ini. Kasus ini membuat reputasi FAM berada dalam sorotan tajam dunia internasional. Program naturalisasi yang seharusnya menjadi strategi untuk memperkuat skuad nasional justru berubah menjadi polemik besar karena dugaan manipulasi identitas. Kini seluruh perhatian tertuju pada langkah lanjutan FIFA. Jika nantinya ditemukan keterlibatan pejabat internal atau adanya praktik terstruktur, konsekuensi yang menanti FAM bisa jauh lebih berat dari sanksi yang sudah dijatuhkan saat ini. Kini semua mata tertuju pada langkah FIFA selanjutnya. Jika penyelidikan menemukan adanya keterlibatan pejabat internal, konsekuensinya bisa jauh lebih berat dibanding sanksi yang sudah dijatuhkan. FIFA resmi mengumumkan pot undian Piala Dunia 2026 beserta seluruh prosedur drawing pada Rabu 26 November. Sementara itu, drawing group akan digelar pada 5 Desember 2025 di Washington DC. FIFA resmi merilis daftar pot undian atau drawing pembagian grup Piala Dunia 2026 pada Selasa 25 November. Dalam pernyataan yang diperbarui pada Rabu 26 November dini hari waktu Indonesia Barat, FIFA juga menetapkan prosedur lengkap pengundian putaran final Piala Dunia 2026. Agenda undian akan digelar pada 5 Desember 2025. Sehari setelah acara undian di John F. Kennedy Center, Washington DC, tepatnya pada 6 Desember, FIFA memastikan akan mengumumkan seluruh lokasi pertandingan beserta jadwal kick-off secara resmi. Berdasarkan prosedur yang ditetapkan, 3 negara tuan rumah yakni Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat ditempatkan di pot 1. Sementara itu, posisi tim lainnya ditentukan berdasarkan ranking FIFA terbaru. Selain 3 tuan rumah, sebanyak 39 negara yang telah lolos ke Piala Dunia 2026 akan dibagi ke dalam 4 pot, masing-masing berisi 12 tim.
Adapun negara-negara yang masih harus menjalani babak playoff ditempatkan di pot 4. Diketahui, babak playoff tersebut memperebutkan 6 tiket tersisa, terdiri dari 4 tiket untuk zona Eropa dan 2 tiket antar konfederasi. Pertandingan playoff dijadwalkan berlangsung pada Maret tahun depan. Dalam proses undian, tim dari pot 1 akan lebih dulu diundi ke grup A hingga grup L, kemudian dilanjutkan dengan pot 2, pot 3, dan pot 4 secara berurutan. Untuk menjaga keseimbangan kompetitif, FIFA juga menetapkan 2 jalur terpisah menuju semifinal. 4 tim dengan peringkat tertinggi akan ditempatkan secara acak pada jalur yang berbeda. Prinsip serupa diterapkan untuk tim dengan peringkat ketiga dan keempat tertinggi. Langkah ini dimaksudkan agar tim-tim berperingkat tinggi yang keluar sebagai juara grup tidak bertemu sebelum partai final. Chelsea menggemparkan Stamford Bridge dengan kemenangan telak 3-0 atas Barcelona pada matchday kelima Liga Champions pada Rabu 26 November dini hari waktu Indonesia Barat. Chelsea meraih kemenangan meyakinkan atas Barcelona yang harus mengakhiri laga dengan 10 pemain pada matchday kelima Liga Champions di Stadion Stamford Bridge, London, Rabu 26 November dini hari waktu Indonesia Barat. Diketahui Chelsea tampil agresif sejak awal dan langsung mengancam melalui Enzo Fernandez pada menit keempat. Bola sempat bersarang di gawang Barcelona, namun gol dianulir setelah wasit menilai terjadi handball terlebih dahulu. Barcelona mencoba merespon dan memperoleh peluang lewat sepakan Ferran Torres, tetapi bola masih melebar dari gawang The Blues. Enzo kembali mencetak gol pada menit ke-24, namun wasit kembali menganulirnya karena terjadi situasi offside sebelum proses gol. Kebuntuan akhirnya pecah pada menit ke-27 setelah umpan Chelsea memaksa bek Barcelona, Jules Koundé, melakukan gol bunuh diri sehingga tuan rumah unggul 1-0. Situasi Barcelona semakin sulit ketika Ronald Araujo mendapat kartu kuning kedua pada menit ke-44. Usai melanggar Marc Cucurella, membuat Barca harus bermain dengan 10 pemain hingga laga usai. Memasuki babak kedua, Chelsea memaksimalkan keunggulan jumlah pemain dan terus mendominasi jalannya pertandingan.
Mereka sempat membobol gawang Joan Garcia melalui Andre Santos, tetapi gol kembali dibatalkan karena offside. The Blues akhirnya menggandakan keunggulan menjadi 2-0 pada menit ke-55 lewat aksi individu Estavao yang diakhiri dengan tembakan akurat ke gawang Barcelona. Skuad Enzo Maresca memperlebar jarak menjadi 3-0 pada menit ke-73 setelah umpan tarik Enzo Fernandez berhasil diselesaikan Liam Delap. Barcelona sempat mencoba memperkecil ketertinggalan lewat peluang emas Rafinha, namun tendangannya masih mampu diamankan kiper Robert Sanchez. Hingga peluit akhir, Chelsea mempertahankan keunggulan 3-0. Dengan kemenangan ini, Chelsea naik ke peringkat 5 klasemen sementara Liga Champions dengan koleksi 10 poin dari 5 laga. Sementara Barcelona turun ke posisi ke-15 setelah baru mengumpulkan 7 poin. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan pemirsa. Terima kasih telah bergabung bersama kami. Saya Katarina Amelia dan seluruh tim yang bertugas mengucapkan sampai jumpa di One News Bola berikutnya. Setiap hari pukul 8:30 malam hanya di kanal YouTube TV One News Go.